Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay channel Hayati Sam Official guys. Semoga kalian sehat. Berkabar kalau untuk kita semuanya, gimana kabar kalian? Masya Allah, happy Sunday guys ya, happy holiday buat kalian. Kalian libur kemana hari ini? Kayak Sam saya ngedeprok di Victoria Park guys. Kayak Sam saya lagi naik sepeda guys di Time itu. Aduh Masya Allah. Bahagiakan diri kalian yang mungkin hari ini juga kalian gajian. Yang mau pergi ke salon, bahagiakan ya, percantik diri. Ya itu cara membahagiakan, sesekali boleh, tapi jangan keseringan ya. Ayo guys, kita selipkan doa untuk teman kita yang lagi sakit ya, yang semalam juga Kaisam saya mau ngambil hasil X-ray saya hari ini. Amin, semoga sehat juga. Teman Kaisam juga yang lagi bersedih, tentunya Allah bahagiakan hatinya. Yang masih kesulitan Allah mudahkan ya. Pokoknya yang terbaik, doa yang terbaik untuk kita semuanya. Ayo guys, kita selipkan juga untuk teman-teman kita yang di Palestina, yang lagi berjihad ya guys ya. Semoga Allah memberikan kekuatan lahir batinnya. Amin. Yang sudah gugur husnul khotimah. Amin. Al-Fatihah. Ya bagaimana ya guys ya, kita hanya bisa mendoakan sebagai sesama muslim, saudara kita sedang berjihad di sana. Amin. Oke, ayo hari ini Kaisam mau cerita ini. Ini kan ada hubungannya, ada kayak mirip-mirip kasus yang lagi diangkat TVB kemarin itu ya. Nah, Kaisam itu sedih ya kalau sudah kayak gini ya. Kenapa kalian itu kok nggak mikir panjang gitu ya? Jadi guys, sebenarnya pekerja migran ini kalau nggak salah 2 minggu yang lalu, ini cerita sama kayak Tisam, nangis-nangis tuh di telepon. Kenapa kamu nangis? Kayak Tisam, saya ini kakeknya sakit, masuk rumah sakit. Anaknya ini tanya uang sama kakeknya, ya kan? Akhirnya ketahuan kalau kakek itu pernah memberikan pekerja migran ini 15.000. Terus awalnya nggak cerita kalau ada uang-uang yang lain yang diberikan kakek ini. Cuma dia ceritanya itu setiap bulan kakeknya itu memberikan jajan ke cecenya ini 3.000 per bulan. Itu nggak tahu-tahu anaknya. Ya langsung aja dong, Kak Isam ngomong, ada something wrong apa kamu sama kakek? Enggak Kak Isam, bener, saya itu ngerawat dia itu kayak bapak saya sendiri. Mungkin dari situ kakek itu nyaman kali ya. Nah jadi akhirnya ya saya terima-terima aja. Orang katanya udah kamu pakai nggak apa-apa gitu. Saya ada uang, kata si kakeknya ini. Nah akhirnya ditegurlah tuh pekerja migran ini sama anaknya yang laki-laki. Cece, ini uang bapak saya kamu pakai. Terus ya mau nggak mau dia ini ngomong sama si singsangnya, enggak singsang, tapi kakek itu kasih saya setiap bulan berapa bapak saya kasih kamu 3.000. Itu di luar gaji dia yang 5.000 cuy. Jadi sebulan berapa tuh dapatnya tuh? 8.000 ya. Itu kan fee dari kakeknya 3.000, gajinya dia itu 5.000 merawat bapaknya. Kebetulan pekerja migran ini tinggalnya cuma berdua aja di rumah yang kamarnya itu ada 2. Jadi pas masuk pintu itu langsung ada kamar 2, terus sebelahnya itu kamar mandi. Di situ cuy. Nah, kalau misalkan tidur ya sendiri-sendiri sih, kakeknya sendiri, dianya sendiri, ya umurnya ya sudah 90 tahunan. Nah, terus singkat cerita, si cecenya ini udah ngomong sama si singsangnya. Jadi di rumah itu sebenarnya bebas, cuma ada CCTV cuy. Nah CCTV-nya ini bisa dilihat. Jadi ada CCTV yang bisa menembus di lantai bawah gitu. Jadi dia ini kan naik lift ya di lantai 15. Dia ini ada monitor di samping pintunya. Jadi dia ini kalau ada singsangnya mau naik udah ketahuan dulu nih dari dalam rumah gitu cuy. Jadi kalau misalkan singsangnya mau naik ya dia ini ya kita nggak pernah tahu ya cuy ya. Ya pokoknya ada CCTV lah di rumahnya aja. Tapi di dalam rumah itu bisa memonitor di bawah lift ada siapa yang mau masuk gitu. Oke, singkat cerita sudah nih ditegur nih karena kakeknya kan di rumah sakit ya. Jadi otomatis kan uang-uang yang ada di rumahnya mungkin dirapikan sama anaknya. Setelah aku kayak gitu cuy, si singsangnya ya udah ini bukan kesalahan kamu kok, tapi bapak saya sendiri yang ngasih. Awalnya seperti itu. Nah tiba-tiba jeger hari ini nangis-nangis lagi. Kayak Tisam saya sudah ada di dalam setelah check-in pesawat. Loh, kamu ngapain di dalam? Saya dipulangkan Kak Sam. Pilihannya 2. Antara saya dipokingkan atau saya pulang hari ini juga langsung di check-in-kan sama majikan. Oke, kamu sekarang ada di mana? Saya ada di dalam setelah check-in. Jadi sudah masuk di Predator ya guys ya. Sudah masuk di situ. Cuma penerbangannya itu jam 8 malam harus transit ke Thailand dulu. Wis, jalan-jalan ya Sam ke Thailand. Enggak jadi dia transit. Kalau transit ya nggak exit ya. Cuma begini Thailand ya kan. Katanya sih bandara Thailand tuh misterius gitu guys. Tapi kan setidaknya sudah pernah menginjakan tuh di paspornya juga dia juga dicop tuh ya kan, transit Thailand, Thaikok.
Kaisam juga pengen liburan ke sana. Yuk liburan yuk ke sana yuk, bebas visa cuy. Yang penting majikan kalian mau gitu beliin pesawat ke Thailand. Amin amin ya. Semoga kita bisa jalan-jalan ke sana. Oke, setelah itu cuy, yang menyedihkannya apa? Yang menyedihkannya si majikan ini mengetahui bahwa Patadong kakeknya ini yang ada Shufai Queen itu guys, yang ada bantuan pemerintah itu. Patadong nenek-nenek kan kadang dikasih bantuan ya 5.000, tapi kita masukin 3.000 sama 2.000. Nah itu kan ada bantuan pemerintah di Patadong Loyanka ya kan. Nah itu, nah si pekerja migran ini diajak jalan-jalan sama kakeknya ya kan. Ya namanya kakek-kakek ya, mungkin kakeknya ini ya nggak tahu nih nyaman sama si cecenya ini, ada hansap atau memang menganggap dia ini anaknya gitu kan. Jadi setiap toko baju si kakeknya ini menawarkan tuh, ya karena mungkin dalam pikirannya si kakek ini, wah saya ada duit nih, Yaumani nih di Patadong ya kan, mau beli makanan apa gitu kan. Akhirnya kamu mau apa, kamu mau baju, ayo beli, udah bayar pakai ini. Ya kita kan dikasih kayak gitu kan nurut aja ya, ini cece ini saking lugunya apa gimana sih cuy. Nah akhirnya beli baju, dikasih Patadong itu yang isinya ada 3.000, pakai tut gitu kan, dibelikan baju, dibelikan peralatan make up dan lain-lainnya cuy. Itu atas suruhan si kakek ini pakai Patadong ini, ya kan? Akhirnya apa? Ya akhirnya ya nggak ketahuan orang selama ini kakeknya juga dijaga baik-baik aja ya kan, anaknya kan nggak ngecek. Nah anaknya ngecek itu saat bapaknya itu di rumah sakit, ketahuan semua, kebongkar nih ya kan. Kita nggak punya bukti gitu yang menyatakan bahwa memang kakek itu sendiri yang ngasih saya gitu kan. Ya mungkin karena hidup nyaman ya berdua, jadi ya udah pakai kayak bapak sendiri, ini juga kayak anak sendiri ya. Kita positifnya gitu aja deh guys ya, jangan berpikir hansap-hansap gitu, oke? Nah setelah itu sudah masuk nih check in, Kaisang tuh sampai iba ya. Karena apa? Karena katanya cuy, dia ini dibawa sama majikannya ke agensi. Di situ langsung disidang sama agensinya. Kamu mau copotin itu emas-emas kamu atau saya pokingkan kamu? Jadi pilihannya dua. Ya kan? Yang pertama dia itu sudah menerima 3.000, sejumlah 15.000 ya, sebelum kakeknya ini sakit. Terus di Patadongnya ini kan kelacak ya cuy ya, ini buat beli apa toko apa ini kelacak loh Patadong. Jadi kalian hati-hati ya, jangan enak-enaknya gitu karena ngelihat Patadong nenek kamu banyak duit gitu ya kan, kamu jajan roti ini apa softtek apa pakai duit kamu, tibanya dicek sama majikanmu ketahuan semua beli apa itu cuy ya kan. Total di Patadong itu yang sudah dibelikan tadi 4.000. Jadi akhirnya si pekerja migran ini, kamu lepas itu apa kalungmu, gelangmu kan, dia pakai gelang ya, pakai kalung ya cuy ya, dicelopotin semua ini mas-masnya, diambil, disita sama majikannya. Karena apa? Karena yang tadinya tuh yang 15.000 tuh mau bandai, karena si majikan ini mengetahui kecewa yang kedua kalinya Patadong ini juga beli baju dan lain-lain. Jadi pak majikan itu curiga, wah jangan-jangan ini cece saya nih yang memanfaatkan bapak saya ya kan. Akhirnya dari situ tuh ngomong sama si cecenya, kamu copot semua tuh mas-masnya. Akhirnya anting, kalung, Kaisam nanya berapa total semuanya aset kalau itu dijual. Ya sekitar 4.000-an kayak Tisam. Terus kamu merasa rugi nggak? Ya rugi lah Kaisam, itu saya beli pakai uang sendiri. Terus Kaisam nanya sama dia, kamu rugi nggak kalau misalkan kakekmu kan sudah kasih kamu 15.000? Iya sih kayak Tisam, saya tuh salahnya nggak ada bukti. Nah ini, ya kan? Akhirnya Kaisam itu ngomong, kamu punya uang nggak di situ di dalam? Nggak ada Kaisam. Jam berapa ya? Jam pagi itu chat kayak Tisam itu sekitar jam 11 ya. Dia penerbangannya jam 8 malam, dia sudah suruh masuk cuy, tanpa dikasih duit ya kan. Terus tapi dia bawa Patadong, di Patadongnya itu cuma ada $50. Terus Kaisam ngomong, kamu gimana, ada uang nggak buat makan, kamu udah makan belum ya kan. Ya walaupun guys sesalah-salahnya teman kita ya, kita sebagai teman kan ngomong, kamu ada makan nggak, kamu ada minum nggak di situ. Ada kayak Tisam di Patadong cuma $50, dia harus transit dulu. Ya semoga aja sih ya di pesawatnya dapat makan ya cuy ya. Ya kita nggak tahu cuy, kalau pesawatnya murah ya kita nggak tahu tuh dapat makan atau enggak ya kan. Ya udahlah, semoga mbaknya ya hari ini habis dari Thailand itu langsung transit ke Jakarta, habis dari Jakarta ke Semarang katanya cuy. Aduh semoga kuat ya. Ya kuat sih, orang kita puasa aja kan sehari ya cuy ya. Ya kuat lah insya Allah ya. Nah kata suaminya, ya udah pulang aja dulu Bu katanya. Ya udah syukur ya, alhamdulillah berarti dijemput nih sama suaminya ya kan. Ayo kita bahas kasus ini. Menarik ya cuy ya. Kadang kita terlena menjaga seorang aki-aki ya. Kita terlena apa yang dia berikan. Awalnya, oh kakek saya baik sekali ya, ya kan. Tapi ingat cuy, kita harus sadar deh, kita ya diamanatkan, ada majikan kita yang tanda tangan. Kita nih diamanatkan nih menjaga bapaknya. Jadi kalau misalkan kamu dikasih bonus nih sama kakek nih, misalkan 1.000 nih buat kamu, kita patut curiga, ini kakek ini bakal bersilat lidah nggak? Nah, itu bersilat lidahnya cuy. Saat bapaknya ditanya ya kan, karena udah ketahuan nih sama anak-anaknya, dia pasti akan ngomong, enggak kok, orang ceceknya yang minta. Wis, mati sudah. Nggak bisa nih argumen kita dipercaya ya kan.
Karena apa? Karena kakeknya ngaku kalau misalkan saya nggak ngerasa ngasih, ya kan? Ada dua kemungkinan. Ini memang kakeknya pikun, atau memang kakeknya takut dimarahin anak-anaknya. Wes, ya kan? Maka dari itu nih, Kak Isam gembar-gembor ke kalian, jangan baper kalau dikasih sesuatu sama majikan, ya kan? Ingat nih, kakek yang kita jaga umurnya berapa? Oh, umurnya segini. Kita harus ngomong dulu sama majikannya, majikan, ini saya dikasih $500 sama kakek, ini bener nggak sih? Ya kan? Apalagi keseringan, ya kan? Kadang ada yang cerita sama saya dikasih sama Bobo ini setiap hari, katanya sangat vlog, sandekin hong, ini ampau buat kamu. Pas dilihat duitnya $500, ya kan? Tapi teman kayak Tisam itu pintar, dia ngomong sama majikannya, karena tidak mau disalahkan. Amanat majikan ini lebih besar, guys. Kepercayaan majikan itu mahal daripada uang yang kamu terima. Oke, jadi warningnya, jadikan pembelajaran nih teman kayak Tisam yang hari ini di bandara tanpa uang sepeser pun dari majikan, bahkan dia diusir dari rumah majikannya, itu diambilin semua aset-asetnya, ya kan, ditelanjangin ya ibaratnya ya. Itu karena kesalahan siapa? Kesalahan kita, ya. Nggak ada alasan pokoknya uang yang nggak normal ini kita terima-terima aja. Oke, belajar dari pengalaman ini. Oke, jadi apa guys pembelajarannya? Kita harus keluar dari ex majikan atau majikan kita saat kita pindah majikan atau kita di termination dengan rasa hormat dan terhormat. Sepakat ya? Pekerja migran harus keluar dari majikan dengan rasa hormat dan terhormat. Itu aja. Oke, kita bisa kan? Bisa kayak Tisam. Oke, generasi 1, 2, 3 pokoknya keren deh kalian ya. Jadikan nih pembelajaran. Ingat, patadong jangan pakai ya. Kalau misalkan disuruh beli sesuatu, pakai uang cash aja. Jangan pakai patadong. Walaupun patadong itu isinya masih banyak. Kalau isinya masih banyak, ngomong sama majikan, ini patadong nih ada bonus kan? Masih banyak nih isinya nih. Dibelikan apa nih supaya nanti bisa dapat tambahan lagi kan dari pemerintah, itu harus habis dulu kan syaratnya untuk dapat tambahan itu. Ingat, patadong itu ada semua listnya. Jadi kalian jangan main-main ya. Jangan coba-coba ya. Oke, jaga amanat majikan. Ingat, itu mahal. Nah, kalian kira-kira punya pengalaman nggak yang kakeknya suka ngasih duit gitu? Atau neneknya yang suka ngasih duit, ya kan? Patut curiga kalau mereka itu pikun di luar kesadarannya. Saat dia ditanya, dia mati sudah kita. Ya kan? Itu sama aja kita mencuri atau memanipulasi otak, dan itu ada pidananya. Oke, hati-hati ya buat kita semuanya. Mungkin itu aja sharing kasih hari ini, bermanfaat. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya, untuk tetap berhati-hati. See you next video, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, puy.